juarakan band Ambo lah, kasih mobil. Halo, selamat siang, pagi, sore, dan malam buat semuanya. Ini episode kedua saya, interaksi, interview bareng kawan seniman dan musisi. Asik. Di sini saya sudah berada dengan The King Rap of Rafflesia. Opi Krishna, a.k.a. Opi Tuan Muda, a.k.a. Dela Kaye ya. Dela Kaye. Gimana kabarnya Opi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Dela Kaye, ini kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol. Tapi bukan pertanyaannya. Saya punya 3 pilihan buat Opi. Pilihannya kita mau pakai bahasa Indonesia, Bengkulu, atau lo gue bahasa Jakarta. Bebas, ikut alur. Yang ngantai yang mana? Bahasa Bengkulu aja. Bahasa Bengkulu aja. Bahasa Bengkulu aja lah, ada biar lebih santai lagi ya. Jadi kita ngakal-ngakali cek mana nampak galau badan gue tadi. Ya, jadi sekarang Opi lagi di lockdown di rumahnya sendiri ya. Ya. Lagi terisolasi. Terisolasi ya. Lagi terisolasi padahal bukan lakban. Iya, padahal dia double tip ya. Ya, Opi. Ya. Ini ada namanya Dela Kaye ya. Yo. Ngapa nama kau Dela Kaye? Dela Kaye itu sebenarnya itu grup rap. Oh, grup rap. Jadi isinya ada Ambo sama Gary. Yang rappernya agak berlogat itu ya. 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 Dari itu. Terus ya dari movement sebelumnya ada Ambo pernah gabung di kawan-kawan LR Los Rapleticos. Ya. Di situ mulai kenal di tahun 2010-2011 akhir lah. Rombongan Mbak Putri dah. Mbak Putri gitu MC dulu. Ya. Terus udah kita ngobrol-ngobrol, terus jalan bikin movement bareng-bareng. Akhirnya ya karena punya kesibukan masing-masing. Akhirnya sudah mulai tidak fokus ke komunitas lagi kan. Terus mulai ada Ambo sempat vakum. Terus Ambo fokus ngeband waktu itu. Ngeband Tuan Muda ya. Belum, sebelum itu ada Metalhead, terus ada Power Guard. Pokoknya fokus ngeband. Kawan-kawan bikin ada Rafflesia Inc. Rafflesia Inc. Terus terjalan waktu ganti lagi, terus 2016 awal Ambo ngajak kawan-kawan, cak kalau kita bikin lagi movement cak dulu dengan kemasan yang berbeda dan format yang berbeda ya. Tegak Plankton. Oh, Plankton ID. Plankton ID, oke. Tegak Plankton. Terus ngobrol-ngobrol terus Ambo tahu ada cak kalau kita bikin grup. Bikin grup rap isinya yang tadi Ambo kayak Gary. Terus bingung kok apa sih namanya yang cocok kan. Jadi Plankton ID itu isinya kau kayak Gary bae? Tidak, banyak, ada kawan-kawan yang lain. Oh, ada kawan-kawan yang lain. Iya, kawan-kawan yang lain. Waktu itu kurang lebih ada 18 sampai 20 orang lah. Dan yang aktif sampai sekarang Plankton ID-nya ada berapa? Alhamdulillah masih ada sih, cuman beberapa ada juga yang off ya, karena kesibukan masing-masing. Terus ngobrol-ngobrol akhirnya ya udah karena si Gary-nya dari dulu emang nguliknya Latin, Amerika Latin. Iya. Terus kita tentukan dulu genrenya nak cak mana kita main. Kamu ngomong cak mana kalau kita main reggaeton. Yang at least itu tuh genre musik rap dari Amerika Latin itu tadi. Jadi namanya kita bakal dari bahasa Latin. Oh, Dela Kaye. Dela Kaye. Artinya apa? Inilah jalan. Wih, inilah jalan berarti. Oh, berarti Dela Kaye itu nama grup yo. Nama grup. Bukan nama kau seorang ya? Bukan. Oke, sama Gary tadi. Iya. Oke. Dan kalau tidak salah Ambo ya, Dela Kaye ini ada salah satu karyanya yang bisa dikatakan sangat membanggakan Bengkulu ya. Itu sebelum itu kalau tidak salah jadi soundtracknya apa? Wonderful Bengkulu. Wonderful Bengkulu. Itu di launching tanggal berapa tuh? 2019 ya? 20? Ya, November 2019 kalau tidak salah. November 2000. Kayak recording sama Bang Deddy Lister ya? Iya. Itu. Sebentar. Iya, tanggal
19 atau 18 November. Oh, ada piagamnya ya? Ya. Langsung dari Dinas Kebudayaan? Tidak, itu Pariwisata? Haki. Oh, Haki. Oh, iya ya, untuk hak cipta ya. Oke. Dan itu sudah tayang juga di YouTube. YouTube. Kalau kawan-kawan nggak nge-search biasanya Di keywordnya apa? youtube.com/opikrisna. Opi Krisna. Oh, itu bukan Dela Kaya tapi Opi Krisna. Oh iya, karena Dela Kaya tidak punya channel YouTube. Oh, berarti pakai akunnya Opi, Iya. namanya Dela Kaya. Dela Kaya. Oke. Di situ dilihat juga ada si Maria ya. Terus sama ada Daniel, vokalisnya The One. Doan. Iya, betul. Gimana rasanya tuh karyanya bisa dipakai di Provinsi Bengkulu nih? Awalnya nangkap momen sih sebetulnya. Ngobrol-ngobrol. Ngajukan proposal juga? Iya. Tahunya dari mana? Ada itu. Itu kan tertutup bisa dikatakan ya. Tahunya dari mana? Iko ada sayembara misalkan sih itu. Tidak. Jadi tidak ada pakai sayembara. Aku mikir caknya sebelum itu kan ada muncul isu-isu Underfall segala macam kan. Terus sama ngobrol lah di kawan-kawan yang bersangkutan di bidang itu. Kira-kira kalau ambo ajukan Iko kemana? Ya, terus sudah ngobrol-ngobrol, buka obrolan. Akhirnya ya di ACC kan, di ACC. Cuman ya namanya proses kan jatuh bangun di banyak nian ya. Iya, pastilah. Di lagu itu ya banyak lah sikut-sikutan. Kayaknya Ambo lebih cocok loh di yang ngisi kok. Ambo lebih berarti bukan cuma kau yang ngajukan waktu itu. Yang ngajukan, yang punya ide itu Ambo deket kawan waktu itu. Ya. Terus? Ya udah ngobrol-ngobrol terus banyak lah yang berusaha untuk sikut menyikut kan. Oh, biasa di satu tim itu ya. Bukan, beda. Oh, beda lagi. Beda. Kalau tadi ada grup kan, beda grup. Oh, beda grup. Nah, beda grup lah kan. Jadi sikut-sikutan ya. Iya. Terus kita cuman berusaha tetap nyatu aja, bukan dalam artian kita jualan gaib yo. Yang jualan gaib cuman ambuk lah bakal ciko. Yang cuman jual bualan gitu kan. Yo, kami memang benar-benar kami bakal ceko dengan kami menampilkan apa yang bakal dibikin. Contohnya bakal seperti Iko dan yang kami realisasikan pun sama. Sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan. Ya. Berarti butuh waktu berapa lama untuk meyakinkan pemerintah tuh untuk lagunya bisa dipakai di Wonderful Bengkulu? 2 kali presentasi kan. 2 kali presentasi aja ya. Dibantu dengan Bang Deddy juga untuk presentasi. Iya, dibantu. Awalnya ya Ambo sendiri kan ngobrol sama Noiko, terus presentasi pertama itu kami sudah menggarap, makanya Ambo tadi ngomong kami tidak jual gaib gitu. Tidak jualan gaib di situ. Sudah siapin materi dulu. Siapin materi, kami bawa draftnya. Oh. Ya, inilah draftnya kan. Itu kalau memang ilmu yang diajari kayak Bang Deddy sih itu sih. Jadi kalau kau misalnya nggak ngajukan, kau harus siap materi. Iya. Dan banyak pilihan ya. Iya, benar. Apa cuma satu karya aja yang kau tunjukkan atau ada? Waktu itu cuma satu. Waktu itu betul cuma satu ya. Cuma satu. Tapi sudah siap ya. Durasi lagunya masih sampai 5 menitan kalau tidak salah. Iya. Iya, masih hampir 6 menit lah pokoknya. Sama cek lagu Dream Letter. Kau tahu udah ingin bicara tuh dulu. Awal versi awalnya. Itu 5 menit kan. 5 menit. 5 menit. Lebih menit lebih itu kami potong lagi jadi 4 menit. Memang awalnya segala tuh nggak masuk kalau kan. Iya, segalanya masuk. Kayaknya kau perlu masuk masuk Iko. Kalau nggak masuk kalau baca sejaman lagu. Iya benar. Iya, Dream Letter kan. Iya. 20 menitan. Iya. Berarti ada feedback dari pemerintah yang diberikan nggak untuk kau sebagai pencipta lagu? Apa hanya materi aja atau ada? Iya, ibaratnya kalau misalnya Iko sebuah pekerjaan, kami menawarkan jasa dan Tobo itu membayar jasa. Ya, itu sudah pasti. Maksud Ambo tuh untuk kedepannya apakah memang pemerintah pokoknya kalau ada proyek kau lagi lah yang pakai. Ada nggak dia ngomong sampai cik itu? Tidak ya? Kalaupun ada juga tidak bakal Ambo inget sih karena iya biasa lah yang nama cik itu kan. Basa-basi respect atau basa-basi musuh. Tapi kita tidak tahu kan. Iya. Ambo tidak pernah nangkap sih obrolan yang besok kami bakal pakai. Oh itu udah klasiknya ya. Pokoknya kalau Ambo cuman kalau ndak ya ayo gitu nah. Ada usah pakai janji-janjian lagi. Kini ya kini. Kelak ya lah. Sering juga sih kami dijanjikan gitu. Budgetnya sekian. Pokoknya kami bakal pakai kamu terus lah pokoknya. Entah mana orang hilang gitu ya. Job tidak kemana-mana ya.
Dan Opi Krishna ini bergabung di Tuan Muda itu bisa dikatakan bukan berawal apa ya? Bukan dari awal Tuan Muda terbentuk Opi gabung tidak ya? Bukan. Tapi berapa tahun Tuan Muda jalan baru masuk Ya, tahun berapa? 2012 awal lah kalau tidak salah. 2011 2012-an lah. Gabung ke Tuan Muda kan? Iya. Itu almarhum kan vokalisnya siapa namanya? Mendiang Nes. Nes ya, Iya. Bang Nes ya. Oh iya. Itu Jadi, sering bawa lagu 5 Minute tuh gitu. Waktu ambu join di Tuan Muda itu vokalisnya sudah Boni. Oh Boni. Iya, Boni. Iya. Metalhead dia. Metalhead. Oh iya. Tuan Muda udah berkali-kali ganti vokalis juga dah. Ya biasa lah, cucu cabut formasi. Iya, biasa. Boni ini di mana ya? Boni di Bali gini. Nyo punya band kalau tidak salah Six Fat. Oh, band di Bali. Bandnya di Bali. Memang karakter itu cak gigi gitu ya. Ngebas. Arman Ya. Ya. Terakhir bukan terakhir sih, yang pertama kali video klip yang dikeluarkan sama Tuan Muda itu Let's Go Dreaming ya. Tidak sih, sebenarnya itu bukan official video klip dari Tuan Muda. Iya, karena menengok memang sederhananya di Iya. depan layar. Jadi ada ceritanya tuh. Jadi ambu waktu itu lagi gabut kan, ke Inong, Pak Ilah ke rumah kawan, Adit namanya tuh. Inong tuh Dwi ya. Ya, di Inong. Jadi ya awalnya tuh nak bikin video-video cover, Inong tuh awalnya. Iya. Ambu lupa lagu Disturb kalau tidak salah. Pokoknya nak cover lagu orang lah. Terus Inong nak bikin video kan. Udah jalan tag berapa kali video. Terus kamu ngomong ngapa tidak kita bikin yang Let's Go Dreaming aja. Ikut di rumah aku lah? Tidak, di rumah Adit. Oh, adik gitar ya? Bukan di rumah ada Adit, kawan di universitas waktu itu. Ya. Terus Garap lah, sudah digarap. Ya udah dia diedit, terus ikut cak mana? Ambil aja lah video-video yang ada di YouTube kan. Makanya asli. makanya absurd nih kan. Ada satu scene itu yang diambil dari video yang kamu ambil. Waktu acaranya di BIM yang acara partai itu. Nah, iya. Nah, itu dari HP gaye itu. Iya. Kok masuk di situ? Iya makanya. Iya, tumbuh aja ya. Makanya kalau kawan-kawan Tuan Muda tuh ngomong itu bukan video klip, karena dia ada kaminya dalam tuh, Cek. Oh iya. Ya karena kan ya cuma ngambil hasil di YouTube kan. Iya. Tapi lagu itu sudah apa ya istilahnya, sudah banyak peminatnya juga ya. Iya. Dan yang membuka orang untuk biasanya kan ya. Ya. Kalau di musisi itu harus punya satu lagu racun dulu ya, Ya istilahnya. Jadi dia bisa jalan kemana-mana. Terus setahu kalau sih memang ngikutin kamu orang kan memang dari awal ya, dari kita festival Sepa dulu kan. Nah ini yang jadi racun di Tuan Muda ini kan lagu Tak Peduli ya. Ya. Nah itu Tak Peduli itu jujur ya. Gue jujur, serius gue. Ya, Itu baru ngomong kayak aku ya. Lagu Tuan Muda itu selalu mau putar setiap mau nggak pernah kayak kerja. Karena mau naik motor. Iya. Di Jux, aduh tuh di Jux. Serius, kamu save di situ. Karena siap. Bangkitkan emosi itu. Itu yang nyitain siapa? Sama-sama sih. Sama-sama. Liriknya juga. Tidak, kita bagi-bagi posisi. Urusan musik ya kawan-kawan dari Tuan Muda kan, player. Gembol, Ting, Adit, tukang, terus bagian lirik ya ambu tulis dewe. Ya di bagian ref ya. Ya. Bagian di verse, di song itu ambu tulis sendiri liriknya. Chorusnya awal, itu berapa kali ganti chorus tuh, terakhirnya Adit yang ngasih cak mana kalau nadanya cek Iko gitu. Terus baru dibikin situ. Awalnya tidak cek itu chorusnya. Cek mana? Kalau boleh tahu. Ambo lupa. yang jelasnya tidak cek itu lah. Ya masih nada-nada Indonesia banget lah. Indonesia banget ya. Ya. Armada ya. Awalnya cek itu. Iya. Oh gitu. Tapi nyangko dak karya yang kamu buat tuh sampai diterima ke masyarakat Bengkulu. Yang notabene yang kita tahu, masyarakat Bengkulu gitu kok memang agak sulit menerima karya-karya anak daerahnya kan? Iya benar. Iya, Cuman waktu itu kami tidak ada mengharapkan bakal diterima di orang tuh tidak. Yang jelas yo kita jujur dalam bikin karya. Terus kita senang untuk bikinnya. Jadi pas dipublish tuh yo kalaupun diterima alhamdulillah itu sebagai bonus dari apa yang sudah kita kerjakan. Kalaupun tidak yo
ya udah tidak apa-apa, atau juga tidak ada harapan lebih dari itu gitu, nah. Yang penting senang ya. Yang penting senang Dan tak peduli ya. dan tak peduli. Iya. Sama cak mau buat konten itu sebenarnya karena dasarnya mau senang. Iya. Kamu senang ngobrol orang. Oke. Kamu senang ngobrol dan kamu orangnya tidak suka ribet. Makanya mau pakai HP bae. Pakai HP ngobrol. Biasanya kan kalau kita kan sering ngobrol itu galak ketemu di kafe. Iya. Ngobrol di kafe, besok-besok lupa. Iya. Nah, kalau kita rekam itu kan bisa kita tengok di YouTube. Itu jadi minimal kamu sempat ngobrol kayak Bang Oki juga tadi malam. Minimal karya Iko. Jadi galeri untuk kamu sendiri. Kalau kamu sih sosmed tuh jadikan sosmed ya, Instagram, Facebook ataupun YouTube itu jadikan semacam ruang waktu. Ngaji. Jadi kalau misalnya di masa depan kita tidak tahu ya sampai kapan gitu. Cuman di masa depan kita kalau misalnya kangen kita bisa scroll aja ke bawah. Oh, dulu kamu di Siko loh, dulu kamu cek Iko. Jadi kan kalau menurut kamu momen tuh walaupun itu sebatas foto atau video kita tahu. Oh, Iko kok waktu itu langsung flashback lah. Ya. Kau pernah ada nengok foto kau di Facebook yang paling alay? Pernah. Pernah. Ya? Iya, tapi aku kunci. Jadi itu kau tengok dewe bukan orang. Karena kalau ulang tahun biasa diposting yang ada. Iya. Momen 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Ya. Ini kan ada kayak di Instagram itu kan apa ya? Sistem di story-nya itu, Storygram-nya itu kan. Jadi tiap berapa tahun misalnya sudah 1 tahun bisa di-upload ulang gitu ya. Itu bagus sih, bisa mengenang masa-masa lalu lah. Iya, benar. Untuk kopi kini kegiatannya lagi apa nih? Karena lagi musim Covid loh. Apa baik gawe di rumah? Selain nerima challenge dari kawan-kawan kan. Oh, challenge ya, di rumah aja kan challenge ya. Challenge di rumah aja kan ada challenge yang upload foto zaman kecil, terus ada juga challenge push up, terus ya kolabo lain gitu kan. Collab ya. Sambilan ya sambil nunggu Wahyu untuk tulis lirik. Ya itu lah yang dikerjakan. Nah, ngomong-ngomong soal lirik ini ya, Iko termasuk Opi Krisna kok termasuk anak muda Bengkulu yang produktif nih kalau ngecek. Terakhir kau ngelari karena corona ya? Iya kan di YouTube. Udah masuk YouTube itu? Belum. Itu sebenarnya untuk Instagram aja. Jadi lu produktifnya, kreatif tuh. Awalnya itu kamu buka Instagram terus nengok Mimin Daus Indigo ya. Lagi live ya Daus main gitar lah. By the way Daus jadi timnya ini ya Angga Chandra ya. Ya lagi ya jamming lah kan di rumahnya yang di situ. Terus kamu masuk di live-nya ngobrol. Ayolah kita bikin konten untuk di Instagram aja segala macam. Siap katanya kan. Terus ya udah lanjut di DM ngobrol-ngobrol, ya udah kirim aja datanya di email. Cuma berhubung kamu mikirnya cek kena. Kalau misalnya memang ambu bikinnya harus prepare, takutnya bukan takut sih, kan banyak kok kawan-kawan yang mungkin enggak, cuman belum terfikir untuk ikut join challenge, terus mikirnya kayak keterbatasan alat lah segala macam. Waktu itu pas malam kawan ambu lah upload duluan kan, Big Mat. Ya. Oke. Nyelapload duluan itu kan serba prepare kan. Nyol record, di mixing, di mastering, terus baru diedit videonya, diupload. Nah, kamu bikin yang beda, maksudnya yang untuk kawan-kawan yang keterbatasan untuk alat. Ya udah, kamu play di YouTube, kamu rekam pakai HP. Terus diedit baru diupload. Makanya kamu cuma bikin di rumah aja pakai HP. Feed Daus ya. Itu termasuk challenge juga berarti ya? Challenge dari orang-orang untuk berkarya. Iya. Jadi maksudnya ya apapun kita bisa bikin karya selagi itu jujur dan ya maksudnya tidak usah muluk-muluk juga. Kalau misalnya jangan kita bikin itu tuh karena terpaksa kita terkendala ini terus kita memaksakan biarnya ada ya bukan tidak boleh sih, cuman ya namanya proses kan. Seadonya aja pun asal itu jujur dan tulus, Ambo rasa itu sebuah karya yang epic menurut Ambo. Itu spontan ya, memang benar-benar spontan ya. Ada juga spontan sih. Ada yang beberapa Ambo tulis, cuman Ambo bikin draftnya di
di bar sekian sampai bar sekian ambo nak bahas iko, di bar sekian sampai sekian ambo nak bahas iko. Tapi ada bagian lirik yang ambo suka di lagu kau yang kena corona tuh. Jangan lupa ingat mantan, ingat makan. Aku suka dia itu anjir. Karena nian itu tuh. Iya, ambo mikir sih ya. Untuk orang-orang yang terisolasi tapi bukan lakban gue tadi. Iya. Padahal double tip. Iya. Pasti kan tidak ada kerjaan di rumah, butuh hiburan. Asli. Kalau bikin karya yang terlalu serius, yo mikirnya cak bosan di rumah, terus harus mikir lagi apa sih masuk liriknya, apa sih masuk itu. Jadi ambo bahas aja apa yang sedang terjadi saat itu, apa yang harus dilakukan, tapi kita masukkan biarnya tidak terlalu serius nian, tapi itu bisa dimengerti kayak orang gitu nah. Terus juga memikir siapa sih lawan duetnya? Oh, Daus Indigo kan apa yang jadi postmed kan semua demi kamu lah, terus sad boy segala macam. Agak bucin makanya mau pleset dikit, jangan lupa mantan, maksudnya makan. Iya, oke. Jangan sampai jadi korban, tapi bukan korban perasaan. Iya, betul. Karya-karya kau tuh kayak rapnya firstnya lagu Tuan Muda Tak Peduli itu tuh apa ya, kenang langsung, gampang diingat itu. Itu apa sih rahasionya kau bisa buat lirik-lirik rap yang bagus, lirik-lirik nge-rap yang bagus itu? Ambo selalu bikin dulu sih sebelum tulis lirik, ambo bakal bahas iko poin-poinnya. Ambo selalu menjabarkan dulu ambo poinnya, bakal bahas iko. Terus dari siko bahas iko gitu. Terus cak mano sih apa yang sedang yang kita rasakan, tapi itu bisa diterima di orang banyak. Contoh kalau misalnya kita menceritakan tentang kebiasaan sendiri kan belum tentu dilakukan ke orang. Iya, betul. Jadi ambo tuh bikin apa yang ambo rasakan dan apa yang orang rasakan. Iya, ambo cari jembatannya, cak mana biar bisa relate kayak kawan-kawan yang dengarkan gitu. Berarti kok survei juga ya berarti ya? Ada sih yang beberapa karyamu yang benar-benar di riset gitu ya. Maksudnya yang benar-benar karya serius, cuman kebanyakan sih ambo menuliskan apa yang benar-benar dirasakan, karena menurut ambo itu tadi karya itu memang harus jujur apa yang kita rasakan ya. Bukan yang mengada-ngada. Betul. Ya kalau misalnya contoh kita bikin lagu-lagu yang bragging ambo kok paling jago, ambo nomor 1, ambo kayo rayo, tapi nyatanya tidak ya bullshit kan. Ya, betul. Terus entah apa kita bikin lagu bragging sih. Ya. Karena memang kehidupan kita kok kan bukan cuma kita yang ngerasain. Kalau di hip hop tuh ada gangster. Ya kalau kan hip hop budaya adopsi kan, yang kita adopsi dari barat. Budaya kulit hitam ya. Ya kalau di Tobo tuh wajar, Tobo tuh tulis lirik tembak-tembak pistol, jalan-jalan terus cewek kiri kanan gandeng, ya wajar ya, karena emang itu yang dilakukan kayak Tobo tuh di situ. Kalau kita bikin itu di Siko, kita tidak ada budaya tembak menembak. Iya, betul. Iya kan? Iya. Orang kita bawa kunci Inggris ke mall aja kita ditangkap satpam. Ngapain bawa kunci Inggris ke Siko? Barangnya kayak itu. Berarti kita memodifikasi. Iya, boleh kita adopsi kan budaya orang, cuman cerna juga. Kita harus pikirkan dulu. Kalau misalnya kita bahas Siko, kira-kira sinkron nggak sih di Eko? Berarti kau buat karya itu memang berdasarkan kehidupan nyata ya? Iya, kebanyakan lagu yang aku tulis memang menceritakan apa yang sedang merasakan. Siapa sih referensi kau dalam bermusik? Kiblat kau dalam bermusik? Ambo dengarkan segala sih, tidak terpaku. Ambo ikonian, orangnya ambo ikonian. Ambo sempat di tahun 2000 berapa ya? 2009. Ambo tuh ngefans nian deket rapper luar namanya Exhibit. Sampai ambo mikir, kalau misalnya ambo cek terus sampai karya yang ambo bikin waktu itu tuh masih cak itunian kan, walaupun itu cuman sebatas rekam di HP, cuman kok Exhibitnya ambo mikir cak, ketimbang ambo dengar kau yang ala-ala Exhibit, lu ambo dengar Exhibitnya tentu ya tenang kan. Betul. Terus sampai ke ambo tidak bisa cek itu. Jadi mulai dari situ ambo mulai ambo suka ke Exhibit kok. Ambo cari tahu kok Exhibit kok dengarin siapa sih? Iko dengarin siapa sih? Jadi tambah banyak referensi ya. Tambah banyak referensi. Nah, makin siko ambo tidak ada menutup telingamu untuk mendengarkan karya-karya yang lain. Betul. Contohnya kita tidak tahu dapat wahyu dari kita dengar lagu dangdut misalnya. Dari Cinta Satu Malam bisa jadi dapet wahyu kan. Tapi yang benar-benar buat kau cinta kayak rap tuh Exhibit itu ya? Tidak, awalnya ambo suka dengar lagu rap rock.
di 2007. Oh. Sampai ambo bentuk kawan kayak waktu itu yo kawan-kawan SMP bikin band. Masih bawa lagu-lagunya Keripik Bedas, Tujuh Kurcaci. Oh iya. Bondan Prakoso. Bondan. Bondan sih memang zaman itu yo. Zaman itu. Iya, zaman itu memang segala anak muda tahu rap dari Bondan. Bondan. Anak SMA. Dari Indonesia. Ada. Kau tahun berapa sih lahir? Ambo 94. Oh 94 ya, deket-deket lah gitu ya. SMA ya lagu Bondan tuh ya. Bondan itu 2007 naik. 2007. Oh naiknya 2007. Zaman-zaman ya album. Apa ya nama album itu? Pokoknya yang lagunya yang naik nian itu ya, yang pernah mendengarnya Sudahlah itu lah sih. Iya, sebelum itu kan ada yang Keroncong Protol. Ya, Keroncong Protol. Terus Ya, Ekspresikan dan lain-lain. Ya. Udah pernah nonton langsung Bondan? Kalau Bondan belum, cuma kalau Fade to Black kebetulan kemarin ambo diajak kayak kawan-kawan dari Westwell, Yes. Iya, ambo nyangkut kan, iya ambo besar di era Tobo tuh naik kan. Ambo tumbuh besar di era Tobo tuh naik, terus ambo datang ke situ, ambo pikir yo, oh Tobo kok bakal yang yang biasa-biasa lah kan yang cuman taunya ya emang Tobo tuh friendly orangnya jadi enak. Sampai ambo dia enak. Tobo tuh salaman kayak ambo yang bukan siapa-siapa kok. Oh gitu ya. Iya jadi kita jadi babo gitu kan. Kita jangan. Kok orang kalau kecek Deki kemarin tuh nyok orang ternyata. Iya nah. Ya kok orang ternyata. Kadang yo kita tuh punya rasa berlebihan sih. Iya. Terlepas dari apapun dari sentingan-sentingan omongan orang ya menurut ambo Tobo itu jago, luar biasa jago. Iya betul. Kemarin ambo datang waktu itu ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Dan 20 tahun tuh bukan hal yang main-main loh kalau menurut ambo ya. Betul. Untuk bertahan di satu movement selama 20 tahun itu bukan hal yang main-main. Tuan muda berapa tahun? 10 tahun ya? Tahun depan 10 tahun. Tahun depan berarti hampir sama gitu. Ya. Memang berdirinya serempak ya. Susah ya memang kalau apa istilahnya kita ada berapa pala sih kamu orang tuh? 5 ya? 5 pala tuh personil pasti, ya. Pasti sering belago ya? Ya biasalah. Biasalah ya. Apa sih biasanya yang pernah yang paling kau ingat sampai gini? Belagunya gara-gara apa sih itu Tuan Muda? Ini mungkin kawan-kawan pengen tahu mungkin. Yang biasanya kita ributkan itu biasanya di masalah waktu. Itu segala juga. Segala ada bencanya waktu itulah jadi masalah. Cuman udah kita janjian kok besok kita kesiko jam sekian udah stay kan. Terus mulailah ada yang jadi ya kita bad mood kan. Asli. Kita bad mood. Dah dari situ udah. Jadi pas lah ngumpul tuh suasana tuh lah tidak enak lagi. Iya, ai pantek tuh. Hilang. Enggak apa-apa, cara-cara lah sih. Ada nyoba ya sih. Jadi pernah ada Tobo tuh telat jadi tidak jadi latihan gitu. Ada yang telat? Pernah. Bahkan Iko adon, tidak lamunian sih. Sorry, om boleh minta rokok? Boleh. Biar enjoy. Wih, last one. Iya. Serius? Iya. Baru kok lah. Jadi kita ada bahas lah di grup WhatsApp kan. Kita ngumpul kayak kita latihan Adiko jam sekian. Nah, cuman ada beberapa kok yang tidak buka grup. Yang ngabar itu bukan Hamin lagi. Lah itu jam. Lari. Aku baru nengok grup kawan-kawan yang udah baca latihan. Wah, itu bete nya. Siapa tuh? Ada lah. Iya. Itu sih yang paling gak enak. Dan kamu baru tahu juga ternyata Adit tuh adik tingkat kamu dulu di SMA. Iya. Adik kita semaju dia kemarin ya? Iya, dia semaju. Terus pindah ya? Tidak, adiknya tamat dia sama 7. Oh, tapi dia sama 7. Kalau tidak salah mbak ya. Kalau tidak salah ya. Itu lah, cak pernah nengok ambulan naik. Iya. Adik junior ambu juga di semaju. Apa project untuk Tuan Muda ke depan? Kita lagi garap EP. Insya Allah kita selesaikan di tahun Niko. Karena yo biasanya anak band itu tahun Niko. Iya, bangkonya cuman ya. Kalau kita bikin karya banyak pala tuh biasanya terkendala tuh ada aja masalah waktu lah, terus kesalahpahaman ide lah, gitu kan. Kecuali kalau kita bikin karya sendiri, itu yo ambrasa dalam berapa bulan itu bisa bikin album. Karena memang pure segalanya kan kita yang enggak, kita pengen Eko, kita bikinnya sendiri, segala sendiri gitu nah. Jadi musuh terbesar kita tuh biasanya ya kalau bikin karya tuh di mood biasanya. Ego, yo, apalagi kalau band ego. Ada yang beberapa part kawan-kawan nak nonjol kan, ada beberapa part yang
ambo pengennya ceko kita bikin ceko. Cak mana kalau misalnya kau kok isinya ceko, kau isinya ceko, padahal ya ambo kok tidak ambo bisa mainkan itu, ambo bisa cek itu, cuman ambo tidak suka deket gaya itu. Jadi kan cuman ya carilah solusi yang terbaik cak mana caranya biar ya demokratis biar itu jadi. Di Tuan Muda kok ada leader gak sih? Atau memang ya kita berdiri sama-sama atau ada satu orang yang mimpin? Kalau leader atau yang kamu tuakan mungkin? Yang dituakan Gembol. Gembol ya. Biasanya Papa selalu L. iya, papanya anak-anak. Papanya ya. anak-anak. Jadi Gembol ini yang misalnya, "Mah kita latihan, mah kita berkarya." Ya sih kalau latihan biasanya di Tuan Muda tuh ada tukang serau. Tukang serau tuh apa? Kalau tidak tahu, Bengkulu klasik kan gitu. Jadi mak-mak Bataknya lah. Oh, yang sering ya. Oh iya. Itu ting tuh biasanya. Oh, ting. Iya. Oh, cepet lah kamu orang mana gitu latihan masalah. Itu biasanya ting tuh yang jadi mak-mak Bataknya tuh. Batak, iya. Karena pas pula kan mukanya mirip. Ting. Ting saya ting. Oke. Itu sih. Iya. Jadi di Tuan Muda kok 2 orang nggak nikah ya? 2 orang nggak nikah. Nikah. Cek mana berubah ada dari kehidupan bukan kehidupan ya. Jadwalnya Tuan Muda, jadwal tampilnya kayak berubah dak pas betul belum nikah kayak sudah nikah. Paling di masa waktu sih. Dari awalnya yang kita bisa ngumpul kapanpun kan yo, karena sudah punya keluarga kan lebih jadi bertoleransi lah ya, yang ngerti ya. Kita tidak bisa sampai malamnya. Kita juga tidak baca ngumpulnya malamnya. Tidak bisa sampai malam tapi pagi lah balik ya. Pagi-pagi. Kayak subuh ya enggak? Orang azan baru balik. Tinggal lagi sih ini. Udah. Kalau tidak salah malah 5 bulan, 5 bulan tuh 6 bulan. 5 bulan. Ya. Alhamdulillah. Kau kapan? Eko, cak mana cerita bini? Alhamdulillah. Lah 5 bulan. Lah 5 bulan. 5 bulan. Sumuran. Iya. Kengting. Siapa tahu bisa seband lah tuh. Tering. Iya. Anak udah dia ngeband. Kau kapan? Itu. Masih kayak yang lama udah. Oke, nanti kita lanjutkan. Ya, kalau ambo bukan tidak siap sih. Kalau kita ngomong siap tidak siap kan yang cek itu tidak ada siap-siapnya kan. Iya. Cuman ambo benar-benar kali ku ngomong nunggu kesiapan dulu. Kesiapan lahir batinnya ambo. Tapi kayak lananya cucu ya, biasa lah kan. Bagi kalau ngumpul keluarga tuh itu paling bikin sebel tuh. Oh iya, kapan kau nikah? Itu biasa itu. Aku selalu narik diri kalau ngumpul keluarga. Langsung nge-rap deh. kelak dulu Nen. Geser pelan-pelan ngecek pindingan. Ada gantian dulu, aku nak tanya dulu. Apa movementnya antarmu gini? Karena kalau kamu perhatikan antarmu sudah keluarkan album itu promo bentar, habis itu udah ada pergerakan. Yang kamu tengok sebagai netizen yang pembunuhan, yang budiman. Iya, maha benar netizen dengan segala jari-jarinya. Kalau yang kamu tengok itu setelah udah keluar album, keluar videonya terus udah itu tidak ada pergerakan. Jadi sebenarnya kami kok sudah punya rencana tuh banyak rencana. Cuman kadang ya itulah terhalang oleh kesibukan masing-masing. Deki gini lah jago rental, Bang Anton juga lah punya keluarga ya payah lah istilahnya kan. Adik ambu juga gini lah kerjanya juga sip-sipan nih. Kalau ambu pribadi ambu tuh sebenarnya termasuk orang yang tidak bisa fokus banyak. Jadi itu fokus satu titik gitu. Nah, kalau untuk karya tuh masih tetap tipis-tipis lah, tipis-tipis. Tapi ya mudah-mudahan untuk nextku ada buat single. Kalau mulai pergerakan sama Deki rencana udah buat lirik. Kebetulan Deki juga ada studio kan. Kami ndak coba teks segala macam. Kemarin tuh ada sebenarnya single pas religi. Itu udah membahas juga di video sebelumnya. Single religi ndak kami buat untuk bulan Ramadan kemarin. Tapi balik-balik itu tadi kesibukan. Susah ketemu. Ketemunya juga kini kadang pas latihan kadang itu komplitnya itu. Kalau kumpul keluarga ya paling pas nikah itu kan ngumpul, tetap komunikasi cuman ya gitu lah.
Kalau metean istilahnya, kalau metean kan lagi jenuh. Pasti kamu orang juga pernah ngasih titik jenuh kan? Iya, pastilah setiap orang punya kan. Iya, tapi mungkin kamu orang bisa melawan itu ya. Memang semangat tuh mas untuk buat karya itu lebih besar daripada jenuhnya. Kamu nak nanya, apa? Kok jadi channel siapa ya? Ya, apa tanya yo. Movement yang terbesar yang bakal dilakukan dalam waktu dekat yo. Kalau di kecek terbesar kayaknya tidak perlu besar-besarnya. Simpel aja sih, kami itu cuman buat karya. Baru cuma apa maksudnya karya dulu ya. Karya. Kalau misalnya pergerakan yang besar sebelumnya ada. Itu waktu itu kebetulan kami kan buat recording buat lagu itu di studionya Bang Deddy Lister juga. Iya. Itu kemarin kebetulan beliau lagi buat apa istilahnya musik untuk FTV di TV One atau di mana kalau tidak salah. Jadi beliau kok masukkan salah satu lagu kami di album pembuktian itu di FTV itu. Jadi soundtracknya. Jadi yang main tuh juga bukan main-main. Yang artis-artis yang sudah terkenal kayak siapa? Yeyen. Gitu. Itu program pemerintah juga sih. Cuma beliau yang ngerjokan dan kami beruntungnya dapetnya kayak Bang Deddy itu beliau bisa masukkan lagu kami di karyanya itu. Bang Deddy oke sih, apalagi linknya wes. Luar biasa linknya. Bang Ded, jangan lupa kalau di link Ambo Bang. Di channel Ambo ya. Emang mantap sih. Selanjutnya Kak, Ambo bakal banyak ngobrol kayak Bang Deddy kan. Kalau misalnya tadi itu bahasnya soal karya kan. Kira-kira antarmu bakal bikin konser tunggal lah atau mini konser? Ada. Kemarin tuh kami sudah pikir konsep sudah sempat ngobrol juga dengan IO dan mungkin berdiri sendiri juga yo. Asik. Sempat ngobrol ke IO juga, kami kok buat konsep di salah satu. Ikut orang. Melo orang. Di salah satu kafe yang ada di Bengkulu itu sudah kami konsepkan, kami bakal ngundang keluarga, ngundang teman-teman musisi segala dan sepertinya sudah dilakukan duluan. Kalau kami kok baru konsep yang Tomoko langsung jalan. Itulah kira-kira Tuan Muda kemarin buat di Truli, nah itu kira-kira kurang lebih seperti itu konsepnya. Cuman beda kafe aja rencananya. Ya pengen sih buat mini konser sih itu. Bisa dilihat sama kawan-kawan. Jadi paling kalau kini kok nebeng acara orang lah. Masih nebeng acara orang gitu, keluar karya gitu. Itulah paling. Lah ngapa jadi bahas Ambo kalau itu. Sampai habis lah. Tapi menurut Ambo oke sih kalau misalnya ada di Bengkulu yang bikin mini konser. Udah banyak sih. Ini yang terakhir yang termasuk kami ditunda juga ya, acara kami kok. Acara Mbak Ida Marta. Itu kan ditunda gara-gara corona ini. Itu launching album kan? Launching album. Tapi dia tuh kayak dia kan banyak proyeknya tuh. Iya. Ada IDM, Marta. Iya banyak nian kemarin. Asli. Itu 1000 band juga. 1000. Kalau kata orang dulu kan banyak anak banyak rezeki. Mungkin kalau Kak Marta kan banyak band banyak rezeki. Rezeki. Kadang di wedding Iko band Iko. Kak Marta ditunggu acaranya. Jadi belum tahu kok. Ya, semasa kita kembali ke kaulan juga yo. Semasa kita bisa dikatakan ke musim corona, COVID-19, Tuan Muda cek mano? Job-jobnya banyak di cancel juga dah. Wah, parah ya. Parahnya. Katanya ada tour, boleh mau sebut aku? Ya rencananya kan, cuman karena COVID-19 jadi semenjak COVID-19 menyerang ya. Jadi segala jadi planning ketunda semua. Tunda kalau. Ambo boringnya. Iko sering ambo tengok juga di YouTube. Tuan Muda Iko sempat berganti-ganti nama juga, tapi di berbagai event. Sempat di acara kopi di Sport Center itu apa namanya? Oh iya. Apa? Surprise. Surprise ya. Aku tuh ngikutin kamu men. Aku tidak tahu aja. Thank you. Surprise. Terus juga Red Bull Rafflesia. Nah itu salah satu King of Bull. King of Bull Rafflesia. Nah, itu salah satu konser festival terbesar yang pernah kamu ikuti kan? Iya. Cak mana bisa ikut acara partai itu? Awalnya kan ada audisi tuh. Sembaran
audisi di rumah pengasingan Bung Karno di Anggut. Jadi itu kan masih bawa tuan muda tuh. Udah ngobrol-ngobrol lah kayak orang Siko katanya. Itu juara 1? Iya juara 1. Juara 1 kan cuma juara 1 yang diberangkatkan. Untuk mewakili Bengkulu waktu itu. Terus kita ngobrol disuruh ganti nama band. Suruh ganti nama harus band? Ada yang embel-embel dari Bengkulunya. Tapi tidak tuan muda Rafflesia. Tidak. Ada embel-embel Bengkulu dan partainya. Ya, cuman ya karena itu mikirnya Cak, oh udahlah ikut juga acara partai itu salah bawa nama tuan muda. Ya udah ganti King of Bull ya. King of Bull Rafflesia kan. Terus yo kita ngikuti beberapa rangkaian kegiatan. Ada coaching klinik segala macam ya kan. Terus pas itu alhamdulillahnya tuan muda yang dari Bengkulu bisa mewakili Sumatera untuk final ya. Final. Berapa besar itu? 10, 20? Di final. Satu-satunya band Sumatera kan di final kan? 10 ya? Ya kalau tidak salah. Itu dapat predikat juara berapa di final itu? Dia kan ada di juara-juara harapan sih, cuman harapan. Ya, itu buka-bukaan aja ya. Di situ tuh kencang-kencangan dana. Jadi setiap cabang contoh Cak yang misalnya juarakan band Ambo lah kasih mobil. Karena Ambo pun baru tahu akhir-akhir waktu Ambo survive di Jakarta kemarin. Ambo ketemu di kayak beberapa penyelenggaranya. Di situ itu baru ngomong kami dapat mobil, terus liburan di Bali sebulan, dapat motor, serius. Rupanya itu yang ada hasil dari juara-juara yang itu. Tapi juara satunya layak enggak kalau menurut lo? Kalau menurut Ambo segalanya itu layak sih. Cuman yang Ambo bukan maksudnya Ambo tidak terima yo. Cuman emang dari awal itu Tobo tuh tidak pernah diekspos. Paham nggak sih, semacam Cak Kudu Hitam tuh nah. Tidak pernah nonjol, tidak pernah nongkrong, tidak pernah apa-apa. Terus bahkan orang-orang yang juara, orang-orang yang ikut itu tuh tidak tahu kalau Tobo tuh main. Iyo. Cina Cak, emang Tobo kok ada ya di penyisian? Oh ya isi itu. Ya itu. Cuma kan ya itu maksudnya Ambo buka-bukaan aja apa informasi yang sudah Ambo dapat langsung dari penyelenggara eventnya. Itu jurinya siapa sih waktu itu? Wah banyak tuh, ada Dencas. Banyak jurinya ya? Banyak jurinya. Itu kamu orang bawain satu lagu Let's Go Dreaming kalau salah ya? Ya, Let's Go Dreaming, terus ciptaan ya? Ciptaan satu? Ciptaan sama ada lagu wajibnya dari anaknya Megawati kan, band proyekannya. Itu memang sih, cuman apa ya, memang kami kurang juga latihan, bukan kurang sih, di situ juga tidak ada akses latihan. Kami lah sempat coba cari studio, tahunya di situ mainnya sip-sipan yang harus booking dari bulan-bulan kemarin. Itu berapa sih sejam di situ? Tidak ada per jam. Di Jakarta Awak. Sip-sipan ya? Sip-sipan 700.000 3 jam. Oh, cek itu. Oh, itu udah diterapi sama Deki juga tuh di studionya. Tapi itu harus booking bulan-bulan sebelumnya. Anjir, itu. Iya, mantap. Yo, jadi kami cuman ngompong di kamar kan. Kalau gitu cek ya. Di sound session pernah juga kan? Tour? Iya. Belum. Ada kalau ada salah yang di luar. Cuma kalau kita berangkat sound session Lampung itu pernah. Oh iya, juara 1 kan? Yang ada kamu festival di luar tuh? Oh, itu bukan sound session, itu di Blitar. Iya, kamu juara 1 itu ya? HMII kalau tidak salah, himpunan musik Indonesia. Bukan sih, itu banyak salah hidup. Iya. Itu berapa? Ada ketemu lagi enggak kayak kawan-kawan yang dari festival di Partai kemarin? Tidak. Orang baru galau. Berapa peserta kemarin? Wah, itu banyak. Itu kan ada penyisian kan setiap daerah. Itu kelanjutan dari festival yang di Benteng itu kan? Beda. Oh, beda. Beda movement. Itu satu kebanggaan untuk Bengkulu sebenarnya. Iya. Tapi ya gitulah. Saudara-saudara, semuanya sudah tahu itu. Sudah tahu. Tidak perlu kita sebutkan di sini. Bahkan juga bukan anak band kan. Iya. Pembalap-pembalap yang harus bawa nama daerah lain untuk biar bisa tetap ada di situ. Iya.
Karena itu perlu Itu sih. sih yang Ambo dan kawan-kawan harapkan mungkin ada beberapa pihak yang terkait. Nah, tuh. Tolong dukungannya untuk pemuda-pemuda kreatif Iya. yang berbakat Betul. agar disupport. Dan Bengkulu sebenarnya punya bakat yang tidak kalah kayak orang luar ya. Iya. Banyak prestasi yang seniman-seniman kita yang Contoh waktu Ambo di stay di situ kemarin, Mm-mm. Ambo dengarkan atau Ambo tengok langsung apa yang Tobo tuh kerjakan, bahkan sudah kita lakukan di Bengkulu Iko 2-3 tahun belakang, tapi Tobo tuh baru lakukan. Apa tuh? Ya movement ya, misalnya Contohnya? dari sistem cara promo cak mano, terus konten Iya. apa yang nak dibikin, Oh. event apa yang nak dibikin, itu kita sudah lakukan itu 2-3 tahun belakang. Oh, Tobo tuh baru buat gini. Tobo tuh baru bikin gini, tapi itu apresiasinya bukan main loh. Oh, ya, itu yang membedakan kita dengan orang luar, apresiasi, betul. Cuma yo, Mas Ambo tuh kita punya bakat, kita ada kemampuan di situ, ya kan. Cuman aksesnya aja sih yang agak susah. Oh, Karena gara-gara itu, yo jadi yo segalanya pasti ngerasain lah. Kita yang dari produktif, kita aktif juga di event segala macam itu. Kalau kita susah untuk akses dan segala macam, atau lagi support, pasti adalah capek lah, ya kan. Atau di luar aja yang main musik bisa lebih kayu daripada pegawai negeri kan. Asli. Tapi kalau di sini orang mikir ya enak kamu jual galon setiap hari duitnya pasti ketimbang kamu jadi musisi. Tobo yang di luar itu dengan dia jadi band-band home band, itu ya bisa hidup. ngidupi keluarganya Iya. ya di situ yo. Ya begitulah sepertinya kita. Ini sebenarnya hal kecil aja yo. Kayak kita misalnya nampil itu minta tepuk tangan tuh nggak diminta nih kadang tuh yo. Iya. Tepuk tangan tuh cak mahalnya. Yang gitu. ambo heran tuh, ambo tidak tahu ya salahnya itu tuh di mana ya. Cuma itu kok kalau menurut ambo sudah jadi budaya di Bengkulu. Yang cak mano caranya jangan sampai ambo kok tengok lagi nonton kamu orang main. Iya, Pokoknya iya. kalau ditengok ambo harus nunduk terus. Iya, sampai iya. tanah ambo tunduk. Tapi ini ciko-ciko. Itu cuma Mas Ambo ya coba kita mulai dari diri sendiri lah, coba kita support sesama yang ada di lokal kok biar kita bisa kapan lagi loh bisa. Cuman sebelum-sebelumnya kan emang sudah banyak kan yang go keluar dengan sendiri atau proyekannya. Cuman Mas Ambo ya alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita tanamkan dalam diri kita untuk support sesama, ya kita majunya sama-sama kan lebih enak. Betul, saling dukung. Jadi Mas Ambo tuh jangan sampai orang, oh Bengkulu tuh yang gempo tuh yo. Oh Bengkulu tuh yang kriminal bla bla bla, yang korupsi bla bla bla, ya kan? Malah ada yang ngecek Bengkulu tuh yang di Kalimantan tuh ya. sering. Sering. Orang tidak tahu Bengkulu tuh di mana. Mas Ambo tuh yo kalau misalnya kita sudah maju bareng-bareng yo, oh Bengkulu tuh yang prestasinya Iko yo prestasinya. Iya. Jadi enak kan kalau misalnya Bengkulu dikenal dengan prestasinya bukan kayak bencana ya. kekurangannya. Iya. Kau sebagai musisi Bengkulu, perhatikan juga dak istilahnya anak-anak musisi-musisi Bengkulu yang kini kok lagi naik-naiknya. Ya. Ambo Perhatiin ya? agak senang nih kan. Karena hampir setiap bulan itu ada karya-karya terbaru. Asli. Keren. Kalau kita yang dulu-dulu kan setiap bulan ada festival. Kalau kau udah mulai Ada karya ya, produktif ya. Karyanya juga gila-gila menurut Ambo. Siapa aja yang kau perhatikan untuk akhir-akhir lo? Nah itu band, musisi apa gitu? Kak Marta kan baru keluar. Kak Marta. Yang kau tahu karyanya ada enggak? Lagu yang baru keluar. Yang mana? Aku lupa judulnya. Yang video klipnya Ku Bisa Tanpamu. Nah, Iya itu. Terus itu kan ada gigs kan. ya gigs yang baru. Terus Fake Island. Nah itu Fake Island. Itu termasuk band yang bahayu sih kalau menurut aku. Itu kalau mau pribadi yo. Kalau mereka punya marketing yang bagus, itu bisa memecahkan nasional tuh. Ya. Bisa bawa nama Bengkulu tuh. Seperti yang kita sudah tahu, dulu kita punya kolesterol, Ya. ya kan? Kayaknya itu the next kolesterol sih kalau menurut aku. Ya. Bisa sih. Bisa ya? Karena lagunya tuh komersilnya. Bukan komersial break ya. Ya bukan, itu iklan Pak. Iya sih. Komersilnya. Ya sepakat Ambo. Keren. Jarvis. Itu Jarvis ngeri loh Jarvis tuh. Sampai gubernur gitu dimasukkan ke video klip itu
Tuh ngeri. Satu sama. Iya, itu Itu- siapa sih idenya? Nah itu kamu kurang tahu, cuma video klipnya oke tuh. Oke. Keren kan. Terus Mbak Karti kan yang ambo pantau kemarin lagi nak garap video klip juga. Ya, yang di sekolah ya. Yang di sekolah tuh. Pemain bola ya. Nah kurang tahu tuh. Kurang tahu ya. Iya, caknya iya ya. Nanti kita coba tanya Bang Lobong lah. Kayak lebong. Bang Lobong lah ya. Itu karya-karyanya enak-enak juga tuh. Ya, terus ada lagi siapa kalau band Bengkulu mah? Sugar masih ada sih? Sugar, caknya Bang Nanda Sapi mungkin masih ada mungkin kan. masih ada. Cuman perlahan mulai larut. Karena diaduk kayak kopi Iya, iya. mungkin kan. Dulu kan Yurika vokalisnya kan? Hmm. Atau featuring aja itu. Setahu kau. Setahu Ambo itu featuring aja tak? Featuring. Enggak. Ada di Spotify juga. Cuman orang-orangnya masih ada, cuman mungkin karena Nanti- tidak jalan karena RDR-an sama Mimin kali ya. Oh, itu Mimin yang Yang kan Mimin main gitar. Oh iya ya. Ya mungkin kan gitarisnya, Bang iya, Nanda iya. main drum sama main gitar. Oh, iya betul. Terus ada lagi band kita nih siapa? Jarvis, Sugar. Banyak loh, ada Binar Kaca, Lily Project. Nah, ya Bina Karca, si Gadu, Gaduh. Lily Project, ya rombongan apa ya? Ya. Masih dengan Hmm. Teh Island. Ya. Banyak anak banyak rezeki. Asli, tapi ya memang Ambo apa ya, pernah dulu ya waktu kita zaman-zaman festival. Oh. Ambo tuh pernah memikirkan kita kok segala sudah punya karya. Itu yang Ambo tunggu-tunggu yo. Kapan lah kalau misalnya Bengkulu kok buat festival balik-balik festival, tapi dengan kita nge-rolling lagu-lagu ini jadi band-band yang sudah ini di Bengkulu membawakan karya masing-masing dari band yang lain gitu. Itu sudah kan? Gimana? Di Gona gitu? Tapi itu kan FN. band-band orang lain. Maksud Ambo itu kan yang dijadikan lagu wajib. Oh ya. Maksud Ambo tuh yang kita Ambo misalnya bawakan lagu Tuan Muda, kau bawakan lagu Antarmo, itu di rolling itu, Ya. diacak itu, mungkin seru juga sih. Jadi nggak ngerasoi juga cek mana Tuan Muda bawain lagunya Bakardi, bawain lagu Jarvis, mungkin tidak tahu kan cek mana. Jadi kita bisa tahu lagu kita tuh bisa diekspor seperti apa sih. Ya. Ada nggak speaker situ? Tidak sih. Tidak sampai situ mikirnya. Mikirnya Cuma yang sekarang kok yang memperhatikan movement musisi Bengkulu tuh jago-jago, keren-keren. ya. Dari band-band lama yang mulai lagi bergerak kan, terus juga yang baru-baru juga bergerak. Jadi menurut aku sudah berwarna Bengkulu. Asli. Si Robusta. Kan banyak kalau dari ada Atlantis kan. Atlantis. Itu Ya. ada Bahayu yang nyanyi mantap. Last deh. minute sekarang juga. Yang tidak gol lagi mungkin Iya. mungkin mandul kalau kita main PES. iya seri Iya. kayaknya. Last minute. Kemarin tuh aku juga diundang di launching EP-nya Last Minute. Cuman lagi ada kesibukan jadi yang datang paling Fauzan sama Farhan. Itu aku masih simpan tuh. Ya, undangannya ya. Kaset dari Wah, udah dapet tuh sialan. Kalau jual minta-minta lah. Tapi kan udah ada juga di Spotify kalau tidak salah. Iya sih, cuman kan kadang kita butuh Ya, sesuatu yang bisa dipegang. Fisiknya ya. Nah, itu. Tuan Muda mau buat fisik enggak? Jadikan dulu. Aku sudah punya albumnya Bakardi, mau beli waktu acara Sampurna kalau salah. Mau beli juga. Terus baru itu sih kalau untuk lagu-lagu kawan-kawan yang udah ada di Spotify itu udah masuk dalam listener juga lo. Ya bagus-bagus sih. Cak kamu orang tak peduli itu oke nih. Itu yang main DJ-nya itu kan Tuan 13 juga kan? Bukan. Itu yang bukan. DJ-nya DJ Slide. Oh, DJ Slide. Dia playernya dari Kripik Rendah. 7 Kurcaci, sorry. Oh iya, 7 Kurcaci ya, sorry. 7 Kurcaci yang di video klipnya Hampa Hatiku itu ya. Tunggu ya. Terus dia juga ada project sama lupa lagunya. Rap Rock United. Skip sama sorry. Oke. Rap Rock United itu ada Kang Iwa, terus ada Berry dari Sandoko, DJ Slide, Kripik Pedas juga Caci. Banyak lah penggerak duo dari Rap Rock bikin proyekan itu. Itu menurut aku keren yang karyanya. Kemarin sempat dari Jakarta kan?
Apa? Tahu kan? Iya. Itu kamu nengok di story gue tuh bertemu dengan rapper-rapper andal gitu. Iya. Cek mana sih rasanya ketemu kayak tuh? Saling tukar pikiran kan? Billy Iya, juga sempat ketemu sama Billy kan? Heeh. Billy Senloko kan? Iya sih, sempat sharing. Dan di situ menurut saya udah ada sesuatu yang kita kerjakan tuh yang namanya kebetulan. Memang harus usaha ya. Dan sih, ambil lebih percaya kalau segala itu sudah ditakdirkan kayak Tuhan. Oh gitu ya? Tidak ada yang namanya kebetulan. Sudah ditakdirkan. Contoh jak kita ngobrol kini kok, itu karena sudah ditakdirkan, bukan karena kebetulan. Iya. Alhamdulillah. Soalnya cuma ada tadi. Hah? Sama cuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Iya. Itu sih. Oke. Cuman yang ambo senangnya saat ambo ada di situ, ambo menikmati proses di situ. Karena Tobo tuh menerima dengan sangat terbuka kedatangan ambo. Tobo tuh tidak sungkan untuk memberikan ilmu. Apapun itu dikasih tahunya sampai ke ya mau ngomong rahasia dapurnya cak mana segala macam. Terus kalau pengen ceko sistemnya ceko bla 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 ya kan. Terus nyo sampai kasih link seluruh radio se-Indonesia. Oh, itu tuh radio kalau menurut kau masih relate gak sih untuk itu? Masih sih kalau menurut Untuk kamu. promo? Masih. Mungkin kalau di luar Kecuali kalau di koran yo. kalau di apa yang ada dengar di koran? Dengar di suara angin aja. Kalau radio masih layak. Nah, maksudnya masih bisa lah. Masih bisa ya. Dipakai sistem promo untuk sekarang. Walaupun sosmed sudah sangat besar pengaruhnya sekarang. Sudah sangat besar. Di Bengkulu Tuan Muda udah ini udah apa istilahnya ngasih lagu-lagu ke radio-radio juga. Udah mulai alhamdulillah. Di RRI, Nusantara, Lesita udah. Kirim aja dulu. Nah, Iya, diputarkan iya, apa ide ya terserah. Yang jelas kita punya Dikasih niat dulu ya. baik Iya, untuk betul. membagikan karya kita kan. Itu yang buat video klip Tuan Muda kemarin yoga. Itu yoga Itazura. Sehari ya? Produksi 1 hari. 1 hari ya. Itu dicurup dah kalau tidak salah. Colong-colongan waktu tuh. Iya asli, Iya. asli. Karena ya udah tahu lah ya kita berumur ya. Itu dicurup kan? Lokasinya di Bengkulu itu. Di Bengkulu Di tenis indoor. Oh. Tenis indoor Senayan. Itu. Oke, itu Kejar semalam itu. Garapnya. Itu yang bantunya waktu itu ada Mimin, ada Otoy, Jarvis. ya menengok itu. Sorry kamu. Ada Yoga, Ipul, Akari. Apa Terus sih tim-tim Tuan Muda yang lain? konsep video klip itu yang buat siapa kamu? Konsep Dari itu Yoga Pure. dari Yoga Pure. Tahu udah apa sih maksud dari video klipnya itu? Cuma di video klip itu sebenarnya memang tidak ada storyboard yang menjelaskan secara detail, cuman secara tidak langsung di situ menggambarkan bahwa benar-benar ada orang yang dibully di dalam video itu. Orang yang dibully yang kalau bahasa kita ngomong apa sih yang kau nak jadi anak band, nak jadi apa kau, dan dia tetap tutup telinga, terusnya fokus tetap jalan, dan dia tidak mempedulikan itu, tetap jalan aja terus, nggak tahu sampai kapan ya. Orang kita ada di dunia tak berantai kan. Iya. Dan kabarnya aku kan bakal lama nih tinggal di Jakarta. Insya Allah ya. Mulai dari setelah COVID ini kayaknya bakal lama di sana. Iya. Tuan Muda mana? Masih tetap jalan. Contoh beberapa event kemarin, kamu balik sih kalau main sama Tuan Muda. Tetap jalan. Karena tidak apa yang Bunda lakukan di situ tidak ada menghambat jalannya Tuan Muda untuk bergerak. Berarti tidak menutup kemungkinan Tuan Muda tampil tanpa kau? Tidak menutup kemungkinan. Udah pernah juga waktu itu acara apa ya? Oh sudah pernah? Iya. Jadi acara brand rokok. Kita sudah selesai ceksan waktu itu main sama Jarvis. Ya, kamu tidak tahu ya. Itu ambunya ketiduran. Asli bangsa kau. Itu kamu sumpah tidak enak nih anak itu. Itu Tomo itu ngamuk-ngamuknya masih itu? Iya, kamu nih an. Itu parah. Waktu Itu siapa yang datang? bete-nya sampai berapa hari itu. Waktu siapa yang datang waktu itu? Tidak ada, emang talent lokal Jarvis sama Tuan Muda. Di Sport Center. Oh iya. Kau ngayat loh. Terus talentnya yo yang nyanyi sekali nge-rap. Serius ya sampai ini? Serius.
Kau pernah nengok gak nyo sambil atau ada video juga? Oh, udah ada. Udah ada. Aku rasa juga mungkin itu tidak di publish. Itu kacau tempangnya pasti ya. Kesalahan terbesar kemudian tuh. Tapi penyakit anak band itu susah bangun. Kalau tidur tuh cara mati. Karena memang tidak tidur sebelumnya. Hmm. Tidak tidur sebelumnya, cek sound sampai Ikut. sore. Malam habis maghrib tuh main. Selesai main aku baru bangun. Nah, Mau telepon dari yang kayak bete Jam berapa sampai tuh? berapa hari itu. Acara jam setengah 8, jam 8. Aku bangunnya jam 9. Itu salah kena carut ya. Pantek kau, api. Pasal piti tidak dapat lagi. Ya itu serius terus bete sampai berapa hari itu anak-anak. Yang kamu tengok kan tuan muda kok masih ikut festival. Terakhir kamu tengok yang di Bengkulu yo. Kamu orang ikut festival di acara akuntansi di Tower ya. Ya. Nah, itu ngapo masih tidak ngikut? Padahal yang seangkatan kamu lah banyak yang tidak ikut lagi kan waktu itu kan? Karena Jangan-jangan kamu yang paling tua di situ. Iya tidak. habis event, Pak. Nah, terus Jadi yo event sepi. Bengkulu sepi event waktu itu. Jadi cek itu ya anak Bengkulu yo. Sepi nyari festival lagi. Awalnya tuh kami nak, ya kalau tidak salahmu nak latihan yang di Blitar tuh, cuman sitting mo tadi yo. Nah, Weh, Gem, ada festival kau di Ciko. Ikut tak gitu? Belah aja ya. Biasalah obrolan kosong gitu kan. Iya. Dan akhirnya didapalkan. Tapi jangan bawa nama tuan muda apa gitu dah bukan. Kenapa udah? Ya udah Scoopy aja lah. Apa Scoopy? Ya aku rasa pernah juga waktu itu karena Scoopy. kalau ada nama tuan muda orang ndak sentingannya sih itu kan, Iya. dan ndak daftar kan. Sentingan dari kawan-kawan sih itu. Nah, klasik lah itu. Iya. Terus sempat kami itu ganti nama band untuk festival jadi 5 pesan tak terbalas. Anjir. Nama bandnya ganti itu. Iya. 5 pesan tak terbalas. Oh. Apalah maksudnya? Kena read aja. Oh, iya. 5 pesan tak terbalas. Iya. Di read aja. Jadi pas festival itu pasti banyak yang marah lah ikut tuh. Iya. Terus kamu jawabnya cak mana? Ya cak mano? Cak mana? Iya kan? Piti sih. Cak mano? Kering. Emang ada yang melarang Iya, gitu kan. iya. Kan namanya festival siapapun boleh ikut. Kalau Ambo, Kecuali menurut ada Ambo. ketentuan umur. Kalau Ambo setuju sebenarnya. Itulah ini Ambo pribadi yo, yang menggambarkan mental kita. Ya. Itu sebenarnya yang namanya festival itu kan strategi gitu kan. Terus juga cek mana kita menghadapi lawan gitu. Masa kita nak ngelawan yang itu jadi standarnya kan kadang giliran dikasih yang Tapi kami pernah loh main festival pelajar. kayaknya lah sering ya. Aku pernah nengok Adit waktu itu festival pelajar dia pakai kuplo. Dia alapan. Jadi tidak ada niat ngapa-ngapain, kami gabut di kampung Ambon di Pondok Besi. Bayar itu kan? Gue lupa tuh lalaman tuh. Jadi Itu kamu orang kuliah? Di luar SMA, SMP? Iya. Lah tamek ya lo. Tamek kalau. Jadi ngobrol-ngobrol, ada festival tuh. Ya, ting juga orang gitu. Ting juga. Memang ting aja festival. Tapi dia ada alapan. Boy main festival belajar gitu. Iya, kan. Didis. Iya, dia. Ada yang lapor juga kan, ada yang kena. Yeah. Jadi waktu itu drumnya gepuk, Adit main gitar, Ding, Eja, salam ya. Gue lupa juga. Terus Ambo sama Bibel vokalisnya, Bibel Bubble Tea. Bubble Tea, belum Bubble tersebut Tea. tadi Bubble Tea. Itu lagi garap lagu tuh. Oh ya, Iya tuh. Nah, menunggu yang lagunya. Asli. Bibel, terus main, cuman pas lagi breakdown kan, ya nama breakdown, kita tidak mungkin tidak kan. Lepelah, Lepas ya. Jadi kupu Adit tuh lepas, rambutnya tuh udah urai galau, padahal dia lo pakai tompel gitu tuh. Serius, pasang tompel pakai lakban. Yang kamu tuh lah tutup lacak ninja nih kan, tutup sarung tangan segala macam. Ya udah dilapori itu tuh Iko tuh tidak belajar lagi ya, akhirnya kena diskualifikasi.
Yang tidak tahu kalau itu tompel mainan tuh lah kelewatan. Soalnya jurinya jauh waktu itu tuh. Oh. Jadi Adit tuh pakai lakban kan, pura-pura tompel. Pakai tompel. Cepat. Nah, itu parah itu. Apa yang ada di otak itu? Tidak ada sih karena ngosong aja. Oh. Makanya sampai Om Lebong ngomong Tuan Muda itu bukan band. Tim begal kali dah tuh. Geng motor ya. Itu waktu rambutnya Adit masih Dian Sastro ya? Ya. Iya, masih lurusnya. Dian Sastro Wardono. Ngomong-ngomong soal Tuan Muda itu. Kok ada yang ngomong kalau Tuan Muda nih di endorse sama salah satu rokok. Itu benar gak sih? Tidak ya. Tidak ya? Emang banyak juga yang ngomong kalau Tuan Muda tuh terikat kontrak kayak brand ini brand itu brand ini. Tidak sih, cuman tidak tahu itu dapat sentingan dari mana. Cuman orang percaya itu, nah kan. Cuman sampai ada yang bikin jadi awalnya Tuan Muda main di situ tapi cancel. Oh, gara-gara disangko. Disangko itu kan. Ya, sebenarnya Tuan Muda itu tidak ada terikat kontrak dengan pihak manapun. Sendiri aja. Terus juga waktu itu awal-awal Tuan Muda tegak itu Bang Andra Jarvis yang ngasih namanya Tuan Muda. Itu juga tegaknya sendiri, tidak ada dibina deket. Ya, katanya kan sentingannya kan Tuan Muda tuh band binaan brand ini, brand ini. Tidak ada sih. Bang Andra tuh. Lah sejam men. Cak mana menurut kau channel Lambo? Seru dak kira-kira? Seru ya? Seru. Jadi bisa ngobrol apa adanya. Ya. Biasanya kan kita di TV, ngobrol di TV, waktunya dikit men. Iya benar. Tidak kita kok kesal yuk ngapunyo tidak nanya yang iko dak padahal kami kok ada karya iko ada dalam. Nah itulah pokoknya membuat channel itu. Mudah-mudahan disupport lah ya. Salah satu karyamu. Bisa. Selain kau nak kau ano? Jano. Di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Ya ini kebetulan diganjel sama alkohol. Alkohol untuk cuci tangan. Iya. Jadi memang lo prepare-nya ya, COVID-19 ya. Iya benar. Ada karena kita tidak tahu kan siapa aja bisa kena. Betul. Ya, kayaknya sudah sejam berlalu. Selesai kok. Apa enggak ditanya lagi? Ya itu. Enough. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dari obrolan kita kini kok. Dan siapa tahu bakal ada musisi-musisi lain yang mau ikut gabung di channel saya nih. Karena aku kejar kau, karena kau bakal ke Jakarta lagi, makanya kejar nih. Siap. Oke. Sampai berjumpa lagi di next episode di Interaksi. Oke. Opi Krisna pamit dan Fikri Muhammad Fadil Ramadan pamit. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.